Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Aditya dari Motorium. Jadi pada sore ini saya ada di loket PMH Kota Medan. Tepatnya ini di Simpang Marendal Amplas ya. Ini saya mau melakukan perjalanan ke Kota Dumai dengan menggunakan bus PMH yang terbaru. Unitnya ada di belakang sana dan ini yang lagi mau berangkat sore ini menuju Taluk Kuantan. Oke, kita lihat aja ini. Jadi lokasinya itu memang tepat ya, berada di persimpangan lampu merah Jalan Sisingamangaraja ini ya, simpangan ke arah Ring Road. Dan ini bus yang berangkat sore ini duluan menuju Taluk Kuantan via Pekanbaru lewat lintas timur. Ini harga tiketnya 250.000 dengan unit Mercedes-Benz Cooler 1521 Zona Batang Kuantan. Ini AC toilet ya. Jadi di belakang sini ada toiletnya juga, ada smoking areanya. Dan ini lagi muat barang. Untuk bus kita sendiri itu ada di belakang. Harusnya saya berangkatnya kemarin, tanggal 9. Cuma karena kata pengurusnya di sini ada sedikit kendala teknis, jadi busnya baru berangkat hari ini tanggal 10. Dan untungnya di reschedule, nggak ada perubahan bangku sama sekali. Dan ini adalah ruang tunggunya dari PMH ini. Jadi seperti ini ya suasananya, nyaman. Ada dispensernya juga, ada air dingin, ada air panas. Toiletnya di sebelah sana. Tadi saya udah masuk ke dalam bersih. Dan itu adalah ruang penjualan tiketnya. Untuk tampilan tiketnya sekarang seperti ini. Jadi PMH itu ganti nama sekarang ya, bukan Persatuan Motor Horas lagi, tapi Pengangkutan Motor Horas. Karena dia udah ada pecahannya juga ya, PMM. Dan yang ini tiketnya spesial nih untuk jurusan Dumai ini. Dia udah bisa pesan secara online nantinya lewat aplikasi pihak ketiga dan bisa lewat by phone juga. Saya ini pesan lewat by phone. Dapat bangku terdepan nomor 1B dengan bus itu BK7658 UA Hino RK8, kelasnya eksekutif. Dan ini nama krunya juga ada loh, Bang Juni Sinambela, Bang Hendra Manik itu supir 1 supir 2-nya, dan Bang Franky Fernando itu sebagai helpernya. Ini keren sih, soalnya ini kayak terobosan baru ya. PMH itu benar-benar pengen berbenah dia. Nah, ini dia busnya sekarang jam 5 sore. Nah, langsung naik ke atas Bang ya. Ini dia busnya udah keluar juga akhirnya dari garasi. 7658 UA bulan 5 tahun 2021. Masih baru banget ini. Velg Alcoa depan belakang 8 baut Hino RK8. Lurus. Ini pun sekalian membuktikan ya kalau Hino RK8 ini sebenarnya bisa juga kok di lintas Sumatera, cocok. Masih pakai lip spring ya. Nah itu masih pakai lip spring, bukan airsus. Ini dia unitnya yang bakal kita naikin pada sore ini. Kita lihat dulu eksteriornya lebih jelas. Tadi kan masih di belakang garasi ya. Nah ini keren kan? Cakep banget. Keren. Ini XHD Prime, jadi tingginya 3,9 meter. Harusnya bisa masuk sepeda motor, cuma karena ini masih Hino RK8 yang biasa ya, rangkanya tentu aja dia pakai leather frame, bukan pakai modular. Jadinya ya itu, kalau misalnya mau bawa motor paling posisinya menyamping gitu dia. Ya, kita masuk aja ke dalamnya karena kita udah pegang tiket juga kan. Tadi udah ngomong sama bang pengurusnya. Ya bang ya. Nah ini dia dalemannya dari bus PMH Hino RK8 ini. RK8 R260. Dari desain dashboard seperti ini, clean banget. Transmisi manual 6 speed.
audionya Nakamichi double din. Dan ini dia ruang penumpangnya. Wow, cantik banget. Ini kayaknya start pertama dari Medan deh ini. Soalnya dari Pangkalan Berandan kok kayaknya nggak ada ya penumpangnya. Saya seperti biasa duduk di bangku nomor 2, tapi kita lihat dulu aja nih. Jadi ini seatnya ya. Seatnya buatan Rimba Kencana High. Ini speknya sama kayak yang dimiliki oleh ANS Royal Class. Dan duduk di nomor 2 tuh jadi seperti ini dia feelingnya. Nah ini dia enaknya XHD ini ya. Jadi posisi topinya itu masih sedikit di bawah garis pandangan mata saya. Kalau dari tinggi tempat duduk seperti ini. Cuma memang sih nggak begitu kelihatan jelas karena dia pakai tamang besi. Dan juga ini ada sekat ruangannya kan, supaya asap rokok itu nggak masuk. Dan ini juga ada TV-nya lagi nih untuk hiburan, 2 biji ya kanan kiri, yang letaknya itu emang sedikit mengurangi pandangan mata kita ke atas ya. Tapi nggak apa-apa karena bus ini jalannya malam. Untuk louvre AC seperti ini enak, dingin. Dan kalau XHD itu dia jendelanya cenderung lebih rendah sampingnya ini. Jadi bener-bener enak nih kalau duduk di seat nomor 1 seperti ini. Nah ini pandangannya, ini bener-bener enak ya. Sekarang kita lanjut lagi ke belakang. Total seat penumpang di bus ini ada 28. Jadi bener-bener lega sekali. Seperti bus ANS Royal itu dia mirip. 28 yang di ruang sini ditambah 2 lagi yang di dalam smoking area ini. Cuma yang di smoking area ini dia nggak dapat leg rest ya, nggak dapat leg rest, dan juga itu ada tempat tidur supirnya. Nah ini ada toiletnya, lumayan bersih. Jadi dia sekatnya memang ada 2 ya, ada di depan dan ada di belakang sini. Makanya bangku penumpangnya sebenarnya hitungannya cuma sampai sini aja, 28. Yang ini nggak dihitung 2930 nya. Kalau di sini ini dia pakai model pintu geser, dan duduk di ruang sini tuh lumayan lah kalau misalnya mau ngerokok. Ada exhaustnya juga, ini exhaust udaranya keluar. Jadi bener-bener smoking area ya. Untuk duduk-duduk di belakang sini nih, jarak bangkunya nih lumayan lega sekali teman-teman. Ini lega banget. Lihat jaraknya, jarak kaki kita ke depan itu. Leg rest-nya dimajukan aja kayak gini jaraknya. Lagi kalau dilipat, ruang kakinya berlimpah sekali untuk yang sebelah kanan. Dan yang sebelah kiri kita lihat di sini, jujur aja kayaknya agak sedikit berbeda ya. Kalau yang sebelah kiri ini masih ketemu kaki kita ke depan. Jadi memang kayaknya lebih lega yang sebelah kanan deh untuk bus PMH ini. Batasnya ini nih pintu. Ini juga dilengkapi keamanan kayak CCTV seperti ini. Untuk PMH ini keren sih. Unitnya bener-bener bagus dia. Ada CCTV untuk menjamin keamanan penumpang. Dan ini juga ada ketentuannya, kalau misalnya kru menaikkan penumpang tidak memiliki tiket resmi, itu bisa hubungi, ada pengaduannya, dan penumpang bisa dapat diskon untuk perjalanan selanjutnya. Jadi benar-benar manajemennya PMH sekarang tuh benar-benar ingin berubah total. Pencitraan yang selama ini ada itu pengen diperbaiki lagi ya, pengen kembali ke masa-masa kejayaan dulu PMH. Untuk bantalnya seperti ini, Horas, dan belum dapat selimut ya untuk PMH ini. Dan tadi juga saya dapat lagi air minum mineral komplementari dikasih ya, lumayan buat perjalanan. Untuk istirahat makan nanti kita lihat aja detail lainnya ya. Jadi ini ada USB, ini buat ngecas handphone. Di setiap seat ini ada, kalau yang paling depan cuma di sebelah kanan ini aja ya. Tapi kalau yang di belakang itu ada lagi, nanti dia di bagian belakang dudukannya ini untuk ngecas
buat yang duduk di pinggir jendela. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berangkat jam 6 kurang ternyata. Cuma dua aja ya. Cuma berdua aja sama abang nih. Dari loket PMH Medan kita berangkat menuju ke Dumai. Ternyata lebih cepat setengah jam dari jadwal tadi, setengah 7. Ini jam 6 kurang udah jalan. Ini dia krunya. Tadi ada nama-namanya ya. Langsung jalan kita berangkat. Kalau pandangan ke depan dari seat depan PMH ini ya kayak gini lah. Ini penumpangnya masih banyak yang kosong ini. Jadi nggak tahu nanti gimana di jalan. Apakah bakal ngambil penumpang atau enggak. Yang udah pernah naik ini kemarin Bang Hari. Dia dari Medan sini ke Simpang Bener. Katanya nggak ngambil penumpang, tapi nggak tahu juga deh. Kalau kayak gini kondisinya agak kasihan juga. Cuma 2 orang. Dan itu di belakang abang driver keduanya ya. Krunya 1 lagi. Harga tiket 180.000. Dapat bus senyaman ini. Dan ini saingannya langsung nih, BUP yang sama-sama ke Dumai juga. Tuh itu dia. Jadi kalian dengar ya, ini masih ada bunyi. Nah itu karena ini emang lip spring masih. Tapi bawaan Hino RK8 lip springnya itu enak loh. Udah nggak keras kayak lip spring zaman RG atau RK Turbo dulu. RK8 ini udah kayak Mercedes 1526 aja, mirip deh. Tenaga pun mirip-mirip, profilnya mirip-mirip. Ini ada apa ini rame-rame nih? Ada apa? Laka lantas kayaknya. Astagfirullah, kayaknya ini apa ya? Rame, pada berhenti semua, pada nonton. Nah, ini batang pane baru seri hitam ini. Jarang-jarang ini, biasanya yang silver. Cuma dia nggak enaknya kaca atasnya ditutup batang pane. Kayak waktu itu pas saya sama Irja balik naik BPB batang pane itu kaca atasnya nggak kelihatan. Kita langsung naik ke atas flyover, nggak singgah ke terminal Amplas, langsung. Nah ini suasana simpang bawah flyover. Terminal katanya mau direvitalisasi, cuma nggak tahu nanti bentuknya gimana. Tapi ya kalau bisa nggak apa-apa, bagus. Kalau sekarang ini kan terminalnya sepi banget. Naik dari terminal itu males orang. Karena ini sih isu keamanan aja sebenarnya. Oh ternyata kita nggak langsung masuk jalan tol. Yang udah nyobain itu Bang Hari Sengseng Lintas. Dia waktu itu katanya langsung masuk tol. Kita ini lewat Tanjung Morawa kayaknya ya. Kita lewat atas, nggak masuk jalan tol Amplas ini. Nah ini kita dari Tanjung Morawa. Dari sini kelihatan jalannya. Kalau di peraturannya memang nggak ngambil sewa untuk PMH ini. Tapi kalau penumpangnya sewanya cuma kayak saya sama abang di belakang ini cuma berdua aja, kasihan juga sih. Jadi ya inilah lagi diuji PMH ini. Kalau memang
konsisten, saya bilang ini benar-benar bagus, rekomen. Medan Dumai ini termasuk rute basah loh sebenarnya, karena banyak yang ke Dumai itu sebenarnya mau ke Batam gitu, itu banyak orang-orang yang mau menyeberang ngejar kapal. Nah ini ke arah Bandara Kuala Namu, Batangkuis. Daerah sini salahnya nggak ada loket-loket bus gitu ya, agak-agak jarang, biasanya naik dari pinggir jalan atau nggak di depan sana lagi nanti. Dan kalau diperhatikan berapa trip saya ke belakangan ini ya, itu kayaknya Hino, banyak banget Hinonya. Mulai dari bus yang di Jawa, setelah ALS 270 itu saya naik apa itu DVD, kemudian Sinar Jaya, ini kan Surabaya, kemudian di Sulawesi itu naik Damri Hino, dan balik dari Sulawesi itu naik JRG Hino. Dan beberapa trip yang nggak saya record naik Prima Jasa Hino. Jadi populasi Hino di Indonesia ini emang banyak banget sebenarnya, dan selalu ketemunya itu lagi. SDJ pun Hino tuh itu. Jadi ya ketambahan sama ini sekarang PMH Hino. Di Sumatera saya ini kedua kalinya naik bus antar kota Hino RK8, ini dia kedua kalinya. Ada juga di lintas Aceh New Pelangi itu Hino RK8 juga pakai. Jadi emang udah banyak populasinya. Medan Jaya pun punya. JRG lah pengguna Hino RK8 paling banyak di Sumatera sekarang ini kayaknya. MPM saya belum pernah coba, tapi mereka juga pakai Hino semua. JRG itu banyak loh itu gitu ya. Untuk Medan Bandung itu Hino semua, dan nanti Padang katanya juga Hino kalau nggak 1626. Kecuali yang Aceh, itu baru mereka pakai yang premium kayak Scania, kayak 2542. Kalau Hino di lintas Aceh kayaknya agak kurang dilirik. Padahal kalau kata saya nyaman, tergantung custom interiornya kan. Kalau dikasih jok kayak gini, peredaman bodinya bagus, nggak kerasa, nyaman, dan cara mengemudinya halus, itu udah enak banget. Nah ini chargernya berfungsi dengan baik. Untuk jam di HP 1819 itu 1819, lebih cepat 4 menit. Ya valid lah ya, cuma selisih 4 menit, jadi bisa jadi patokan itu jam di dashboard. Enak, secara fasilitas ini enak, ini bagus ada charger gini, karena kompetitornya kayak BUP kayak apa itu kayaknya beberapa aja yang menyediakan, tapi mungkin nggak ada. Untuk PMH ini dia ada, dan joknya menurut saya ini lebar. Ini lihat aja, ini lebar paha saya sama cushionnya itu masih sisa lumayan banyak kan. Jadi secara hitungan lebar bangku ini sebenarnya kayak bus kelas super eksekutif yang dibikin bangkunya dua-dua. Ya konsekuensinya ini jarak gangnya tuh cuma 1 jengkal ini aja saya. Jarak gangnya sempit. Bangkunya nih enak, lega. Formasi dua-dua lega. Ini benar-benar mirip ANS Royal Class yang terbaru itu, mirip untuk PMH ini bangkunya. Nyaman banget, interiornya udah dinyalakan, dan ini lihat suasananya. Ini enak, nyaman banget. Untuk ongkos 180.000 ini murah loh, dengan bus nyaman ini. Ini kalau rame, kalau sewanya bagus, ini cepat. Dan pastinya kalau kalian yang mengejar keberangkatan kapal laut untuk nyebrang ke Kepulauan Riau pagi-pagi, bisa pilih PMH ini. Alternatif selain bus-bus yang udah ada sebelumnya kan. Kalau bus-bus yang udah ada cuma selisih 10.000, 20.000, saya rasa mendingan naik ini sih, karena dapat nyaman dan dapat cepat juga. Nah ini kota Lubuk Pakam. Kalau kiri itu bisa
bisa langsung masuk ke jalan tol tadi. Ini kita tetap lurus, kita lewat kotanya. Ini kita coba duduk di tengah dari bus PMH ini. Lihat, ini ruang kakinya, luar biasa, lega. Ini kalau dilipat leg restnya, lihat jaraknya ke depan. Ini jauh banget. Jadi kalian yang misalnya mau ke Dumai, kemudian rencana nyebrang ke Kepulauan Riau, ke Batam, kemanapun itu, kalian bawa barang agak banyak, PMH ini bisa jadi pilihan. Naruh tas ini, sisa ruangannya gede banget. Jadi nggak harus masuk ke bagasi bawah. Dan kenyamanannya juga oke banget ini. Ini kita di Lubuk Pakam ya. Lihat, nuansa interiornya benar-benar mewah. Dan safety-nya pun terjamin karena ada CCTV. Di depan, di sini, tengah. Dan di belakang situ pun ada lagi kayaknya. Apa nih, Batang Pandai. Batang Pandai baru. Nah tuh, jadi lihat suasana interiornya. Untuk harga 180.000 Medan Dumai, bus ini rekomen banget. Ya, kita masuk jalan tol di sini di Lubuk Pakam. Dan ini sewanya nggak ada yang naik dari Medan, cuma masih tetap berdua aja. Kita masuk jalan tol sampai ke tebing tinggi ini nampaknya. Cek wifi, ini wifi-nya juga ada nih, PMH Medan Dumai. Jadi memang disediakan ya. Tapi saya udah bawa yang pribadi sih, jadi saya nggak pakai. Tapi ini ada setidaknya PMH ini ya. Kalau misalnya ada stiker wifi itu bukan cuma stiker tempelan, tapi memang ada fiturnya. Oke. Kita keluar di Longgudu, kita bakal lewat Serampah ini, Serampah tebing tinggi. Kita nanti masuk lagi atau enggak, tapi emang ada loket-loket bus di sini. Dan penumpang yang tujuan Dumai, tujuan yang ke arah Kepulauan Riau itu biasanya banyak daerah-daerah sini. Waktu naik Bintang Utara Putra juga keluar tol di sini dan ngambil penumpang di daerah sini juga, Serampah. Ini masjidnya keren nih, keluar gitu tol Longgudu. Mewah. Nggak bisa nyala ya. Jadi kita baru dikasih selimut juga ini. Nah, selimutnya seperti ini. Tadi emang nggak dikeluarkan ya, sengaja ya. Jadi selimutnya tuh baru dikasih nanti sesuai jumlah penumpang aja, nggak langsung dipajang. Kalau menurut saya sih ini antisipasi aja. Soalnya kalau misalnya dipajang
semua selimutnya kan, dan ternyata penumpangnya naik cuma beberapa orang aja, pasti ada kemungkinan bakal hilang. Tapi kalau selimutnya dikeluarkan sesuai jumlah penumpang ya lebih aman. Bahan selimutnya lumayan sih, agak tipis tapi lumayan ini kok. Nah ini dia, loketnya ternyata sama tempatnya seperti loket Bintang Utara Putra di Seirampah ini. Masih satu tempat. Dan di sini biasanya banyak sewanya. Oh itu abang itu, oh ternyata istrinya itu ya, ketemu sama anaknya di sini. Abang krunya ternyata rumahnya di sini. Ada dipakai di. Kita masuk tol lagi di Seirampah ke arah Tebing Tinggi. Sekarang ini kita udah masuk kota Tebing Tinggi. Ini suasana Tebing Tinggi pada malam ini agak kelihatan nggak dari sini. Saya soalnya nggak bisa ngajak hasil kameranya, paling nyamping aja sih. Ya seperti inilah jam-jam segini. Simpang Beo Tebing Tinggi. Kira ada loketnya.
suasana Indrapura pada malam ini. Tadi saya ketiduran sebentar lepas tebing tinggi. Itu di depan ada bus apa itu? RCT. Kurang jelas warnanya apa. Sewa di Indrapura. Busnya udah sampai sini, tapi ternyata penumpangnya nggak siap, jadi besok jalan. Padahal busnya udah sampai Indrapura, penumpangnya belum siap. Udah dikabari, udah ditelepon, ditunggu tadi sempat berapa menit. Agak sulit juga cari sewa ya, siang sih. Sejak berangkat tadi kita nggak ketemu ininya ya, lawan yang ke Dumai, bus-bus lain gitu kan. Kebanyakan ya Bintang Utara sama Bintang Utara Putra, tapi ini belum ketemu sama sekali. Masih kita sendiri aja. Kalau naik Bintang Utara Putra pasti ketemu sama yang tujuannya sama-sama ke Dumai itu. Ini enggak ada sama sekali pas naik PMH ini. Padahal jadwalnya kalau kata saya udah jam-jamnya sama sebenarnya, cuma enggak ketemu. Tadi yang di depan kita itu kalau nggak PMH, kalau nggak Chandra ya RCT. Udah jauh lagi tadi pas kita berarti agak lumayan ya nungguin sekitar 5 menitan sih. PMH ini 8 PMH ini ya, sejak berangkat dari Medan sampai ke sini garis tankinya masih full. Nggak tahu ini tankinya udah dimodif atau masih standaran. Kalau JRG waktu itu kan terasa banget tuh cepat turunnya deh. Kalau ini enggak, belum tahu sih, masih sekitar 100 kilo lebih kita jalan ini kok. Memang belum ketahuan turunnya. Sekarang kita udah masuk 50. Nih 50, ini kalau kanan ke Siatar via perdagangan.
Jadi 50 Kabupaten Batubara ini ya, itu dia hitungannya tuh unik. 50 km dari kota Siantar, 50 km dari Kisaran, dan 50 km dari tebing tinggi. Itu namanya 50. Kalau sekarang ini jam setengah 9 lewat 8, kita di 50. Kalau kita istirahat makan di Kisaran atau Simpang Kawat, kurang lebih 1 jam lagi. Kalau kita berhenti di situ ya, kita nggak tahu nih istirahatnya PMH ini gimana. Oh, ternyata kita istirahatnya di sini sebelum Kisaran. Ya kita turun dulu makan malam di sini. Daerah mana ini? Belum masuk Kisaran pokoknya. Ya kita istirahat dulu. Ya berhenti ya, makan dulu di daerah Batubara. Ini dia rumah makannya. Mana ya? Gak ada namanya ya. Menunya ada nasi goreng kayaknya sih di sini. Ini dia busnya yang kita naiki. Penumpangnya cuma nambah bapak sama anaknya ini aja. Sepanjang jalan itu pun tadi naiknya pas udah lewat 50. Ada menu apa di sini? Ini udah habis. Tinggal cuma ini aja nih, mie, nasinya lauk apa ya? Nasi goreng juga kalau ada sih. Tapi nggak ada nasi goreng tadi katanya. Jadi ya rumah makannya gini. Kira saya ada nasi atau apa gitu. Ini makanannya di sini katanya lauknya udah pada habis. Jadi cuma adanya mie instan cup atau mie rebus. Tadi nasi sama mie rebus katanya harganya 20.000. Sebenarnya butuh makan nasi sih. Kalau berhentinya cuma sekali di sini aja sampai ke Dumai nggak berhenti lagi, harus makan kalau naik bus jarak jauh seperti ini. Kalau nggak makan agak kacau juga. Pop mie itu cuma ganjel perut sih, nggak ngenyangin. Mau beli roti atau apapun sini nggak ada yang jualan, kosong. Barkam. Jadi akhirnya pesan ini mie rebus sama nasi 20.000. Ya lumayan lah untuk perjalanan jauh gini kan, masih bisa ngisi perut. Kalau cuma mie aja rasanya saya kurang. Makan dulu. Nah ini kita berangkat lagi menuju kota Dumai dari rumah makan yang saya nggak tahu namanya. Ini rumah makan ini butuh sedikit koreksi sih. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma berdua aja kita. Mau sampai Cikampek ya Pak ya? Kan udah kita borong mobil. Sukses sih tarik ya. Ya penumpangnya cuma kita bertiga berempat berarti ini sekarang. Bismillah. Nah ini kita berangkat masih di daerah Batubara 50. Ini rumah makan apa saya nggak tahu namanya, nggak ada nama tempatnya. Tapi yang jelas kalau saya pendapat ya, kayaknya sih untuk PMH manajemennya mungkin kedepannya pertimbangkan lagi, pilih rumah makan yang menunya komplit. Soalnya kalau sepi begini, untung penumpangnya cuma kita aja nih, cuma berempat. Tadi saya makan udah nggak ada pilihan selain mie. Kalau misalnya tadi itu penumpangnya rame, nggak ada makanan seperti itu, bisa jadi komplain. Jadi ya kalau saya sih nggak terlalu bermasalah ya. Untung masih bisa makan, ketemu nasi itu masih enak lah. Ya kedepannya aja ini buat PMH aja masukan kan, cari rumah makan yang lebih banyak pilihan menu, masakannya ready. Kalau sewanya banyak, itu cover semuanya, penumpang bisa makan. Soal kebersihan rumah makan tadi itu lumayan kok.
kamar mandinya bersih, cuma menu makanannya aja nggak ada. Cuma pilihannya tinggal mie instan atau mie, tadi saya mie rebus sama nasi, itu doang. Ya ini kacanya berembun, sampai kisaran kita tidur dulu deh.